Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Rahma dengan NIM 1961-2017-06 dari kelas KL. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis SWOT dalam manajemen strategik. Yang pertama, ada pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasa disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Singkatan dari SWOT itu adalah strength untuk S, weakness untuk W, opportunities untuk W, dan threats untuk T, yang artinya adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau kendala. Strength atau weakness adalah berasal dari dalam perusahaan, hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah-ubah. Opportunity dan threats adalah hal yang terdapat di luar perusahaan yang memengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan. Strength atau kekuatan adalah poin internal dan positif dari perusahaan dan sumber daya. Contoh kasusnya itu suatu perusahaan tetap eksis dengan banyaknya persaingan perusahaan yang juga berkualitas, namun tetap dapat mengalahkan perusahaan-perusahaan yang baru dan lebih baik. Inilah yang dimiliki perusahaan dalam memiliki segmen pasar sendiri dan telah teruji puluhan tahun lamanya. Dan weakness atau kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan. Contoh kasusnya adalah suatu perusahaan mempunyai beberapa kelemahan yang dimiliki adalah kurangnya SDM yang berkualitas. Ada beberapa kelemahan tersebut diantaranya struktur permodalan kurang mendukung, rasio modal luar terhadap equity mencapai hampir 80%, dan program penelitian dan pengembangan usaha belum optimal. Lobby dan negosiasi mempunyai keterbatasan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Salah satu sumber peluang seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli. Itu merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Contoh kasusnya itu misalnya suatu media massa di Riau, peluang yang dimiliki mereka adalah jumlah penduduk Indonesia khususnya Provinsi Riau yang sangat besar, dan ini merupakan pasar potensial untuk pemasaran media. Yang T ada ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal atau di luar perusahaan yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Selanjutnya ada tujuan analisis SWOT. Tujuan analisis SWOT pada perusahaan menurut Freddy Ralkuti 1997 adalah untuk membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang telah dianalisis. Apabila terdapat perusahaan, agar perusahaan itu berjalan dengan baik, maka perusahaan itu harus mengelola untuk mempertahankan serta memanfaatkan peluang yang ada secara baik. Begitu juga pihak perusahaan harus meningkatkan manfaat dari analisis SWOT. Analisis SWOT bermanfaat apabila telah secara jelas ditentukan dalam bisnis apa perusahaan beroperasi dan arah mana perusahaan menuju ke masa depan, serta ukuran apa saja yang digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam menjalankan misinya dan mewujudkan visinya. Fungsi dari SWOT itu untuk menganalisa mengenai perusahaan yang dilakukan melalui telah terhadap kondisi internal perusahaan, serta analisa mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan yang dilakukan melalui telah terhadap kondisi eksternal perusahaan. Saran untuk atau kesimpulan dari materi ini, sebaiknya kita menggunakan analisis SWOT baik dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi baik internal maupun eksternal dengan baik akan memudahkan ke depannya untuk bekerja lebih baik lagi. Dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin dari materi yang saya sampaikan ini dapat membantu Anda untuk mengenal lebih jauh tentang
analisis SWOT dalam manajemen strategik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.